yang menarik menurut gua dari si Kos TV ini adalah, di sini kita tuh bisa menghasilkan cuan nggak hanya dengan menjadi kreator aja, tapi juga di sini di satu sisi kita juga bisa mendapatkan cuan walaupun kita di sini hanya sebagai penonton aja. Dan nggak cuma itu, yang asiknya lagi, di Kos TV ini tuh nggak ada syarat monetisasi khusus seperti yang ada di YouTube dan juga Facebook. Jadi simpelnya berapapun jumlah follower ataupun jumlah jam tayang kalian tuh nggak perlu khawatir karena di sini kalian udah bisa langsung nyari cuan tanpa harus pusing-pusing mikirin jumlah follower dan juga jumlah jam tayang. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gue akan ngebahas salah satu project baru yang bernama Kos TV. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, Kos TV ini tuh sebenarnya apa? Nah, jadi Kos TV ini tuh adalah salah satu platform berbasis video sharing yang hampir mirip seperti YouTube. Cuma bedanya, untuk Kos TV ini, dia nih basisnya tuh adalah Web3, sebuah situs ataupun platform yang berjalan di atas jaringan blockchain. Nah, karena si platform Kos TV ini berjalan di atas jaringan blockchain, maka tentu aja setiap bayaran ataupun cuan yang kalian dapat dari si platform ini, itu tuh nantinya akan dibayarkan dalam bentuk mata uang kripto ataupun token kripto. Just info buat kalian, yang menarik menurut gua dari si Kos TV ini adalah, di sini kita tuh bisa menghasilkan cuan gak hanya dengan menjadi kreator aja, tapi juga di sini di satu sisi kita juga bisa mendapatkan cuan walaupun kita di sini hanya sebagai penonton aja. Dan nggak cuma itu, yang asiknya lagi, di Kos TV ini tuh nggak ada syarat monetisasi khusus seperti yang ada di YouTube dan juga Facebook. Jadi simpelnya berapapun jumlah follower ataupun jumlah jam tayang kalian tuh nggak perlu khawatir karena di sini kalian udah bisa langsung nyari cuan tanpa harus pusing-pusing mikirin jumlah follower dan juga jumlah jam tayang. Nah, tanpa panjang lebar lagi ya, langsung aja buat kalian yang mungkin mau tahu gimana cara kerja dan juga cara cuan dari si Kos TV ini, langsung aja kita bahas ya. Nah, untuk bisa masuk ke si Kos TV ini, di sini kalian bisa langsung akses aja situsnya menggunakan browser kalian ya. Bisa dari HP, bisa dari komputer ataupun dari laptop, ini bebas, bisa pakai perangkat apa aja. Terus habis itu kalau misalkan kalian udah buka browser kalian, di sini kalian langsung ketik aja alamat situsnya ya, kayak gini, kos.tv. Lalu kemudian habis itu kalian tinggal klik enter. Atau kalau misalkan kalian kesulitan untuk nemu webnya, ini kalian bisa juga langsung masuk ke si website Kos TV-nya melalui link yang ada di bawah ini ya, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya setelah kalian masuk ke situs kos.tv-nya, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti yang gua bilang tadi ya, di si Kos TV ini kita tuh bisa menghasilkan cuan nggak hanya sebagai kreator, tapi juga sebagai penonton. Jadi simpelnya di ekosistemnya Kos TV ini, si kreator dan si penonton ini sama-sama bisa menghasilkan cuan ya. Nah, di sini kita akan bahas cara yang pertama dulu, yaitu cara cuan sebagai kreator di si Kos TV ini. Nah, untuk bisa dapetin cuan sebagai kreator di si Kos TV ini caranya cukup simple ya. Pertama-tama di sini kalian bisa bikin akun dulu dengan cara klik login. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik sign up. Terus abis itu di sini kalian tinggal pilih mau mendaftar menggunakan nomor HP ataupun alamat email. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian pilih alamat email, di sini kalian tinggal masukin aja alamat email kalian, lalu tinggal bikin password, konfirmasi ulang password, dan kemudian habis itu di kolom invitation code ini kalian bisa masukin invitation code ya, ataupun kode undangan. Nah, untuk kode undangan ini sendiri ini nggak wajib ya, kalian bisa masukin, bisa juga nggak, bebas terserah kalian. Tapi kalau misalkan kalian mau masukin, ini kalian bisa pakai kode undangan gua yang udah gua cantumin di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau udah di sini kalian tinggal klik next aja. Nah, setelah kalian klik next, maka nanti di sini kalian akan diminta untuk memverifikasi akun kalian menggunakan kode verifikasi yang sebelumnya udah dikirimkan ke alamat email kalian. Nah, ini jadi langkah selanjutnya kita tinggal masuk aja dulu ke email kita, lalu kita tinggal cari email dari si Kos TV-nya ya. Nah, yang ini. Terus habis itu ini untuk kode verifikasinya ini kita tinggal copy, lalu kita tinggal masuk lagi ke si Kos TV-nya, lalu tinggal paste di sini. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik next. Nah, kemudian habis itu setelah kalian udah selesai memverifikasi akun kalian, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masuk ke tahapan selanjutnya untuk membuat akun. Di tahapan ini kalian jangan lupa untuk pilih yang ini ya, yang create a new content post, jangan pilih yang ini. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah klik yang ini, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal bikin nama channel kalian. Misalkan sini gua bikin nama channel Peluang. Terus habis itu langkah selanjutnya kalau di sini kalian udah bikin ataupun udah membuat nama channel kalian, di sini kalian tinggal klik next aja. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik next, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan seperti ini ya, yang bertuliskan completed, yang artinya di sini si akun kalian di si Kos TV ini udah berhasil dibuat. Nah, kalau misalkan udah berhasil dibuat, di sini kalian tinggal klik aja tombol explore kos.tv. Kemudian habis itu setelah kalian klik
klik explore, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, kalau udah masuk ke tampilan seperti ini, buat kalian yang pengen menghasilkan cuan sebagai kreator, di sini kalian tinggal masuk aja ke tombol My Video yang ada di sini. Lalu habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik tombol Publish Video yang ada di sini. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik Select Video to Upload. Lalu habis itu di sini kalian tinggal pilih video mana yang pengen kalian upload. Misalkan gua pengen upload video gue yang ini. Kemudian habis itu setelah kalian upload video kalian di sini di kolom title, kalian tinggal cantumkan atau tinggal buat judul dari video yang pengen kalian posting nantinya di si Kos TV ini. Misalkan ini gua judul videonya Funny Cat aja ya. Kemudian habis itu kalau udah di kolom deskripsi seperti biasa kalian tinggal masukin aja deskripsi dari video kalian ya. Untuk deskripsi ini bebas ya, bisa diisi bisa enggak, terserah kalian. Tapi kalau misalkan kalian pengen SEO-nya lebih mantap supaya si video kalian lebih gampang ditemukan, ini deskripsinya bisa kalian isi. Nah, untuk deskripsi kalau misalkan nggak pengen ribet, ini deskripsinya bisa kalian samain dengan judul yang ada di atas. Kemudian habis itu kalau udah, ini kalian tinggal masuk ke kolom teks. Nah, di kolom teks ini kalian bisa isikan sesuai dengan tema dari video kalian ya. Karena video yang gua upload ini adalah video tentang kucing ataupun tentang hewan, jadi di sini mungkin tagnya gua akan taruh yang pertama pet, lalu di sini animal, kemudian klik enter, lalu di sini gua pilih cat, kemudian habis itu di sini gua pilih funny, lalu klik enter. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara ngisi tagnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pengisian tag ini tuh sifatnya tuh menurut gua wajib ya, supaya si video kalian ini lebih gampang dikategorikan dan lebih gampang juga ditemukan sama penonton yang sedang membutuhkan si video tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, just info buat kalian, untuk video yang gua upload ini kan hanya sekedar contoh aja nih. Gua nguploadnya nih video tentang hewan ataupun tentang kucing. Nah, perlu kalian ketahui buat kalian yang mungkin pengen cari cuan di si Kos TV ini, untuk Kos TV ini basisnya dia nih adalah kayak misalkan platform sharing video yang khusus ngebahas tentang kripto. Jadi usahain kalau misalkan kalian pengen posting video, postinglah video yang berhubungan dengan dunia kripto. Itu ya kayak misalkan info-info seputar kripto ataupun seputar blockchain dan sebagainya. Kalau misalkan kalian pengen dapetin views yang cukup lumayan, jangan posting video yang kayak misalkan video yang ngebahas tentang musik, masak-masak, hobi dan sebagainya. Gitu ya, karena kalau misalkan kalian upload yang seperti itu, jujur li itu bakalan sedikit percuma ya, karena penontonnya juga nggak bakalan begitu banyak ya. Karena seperti yang gue bilang tadi, untuk mayoritas ataupun kebanyakan orang yang bergabung di dalam Kos TV ini itu adalah orang-orang yang memiliki hobi ataupun minat terhadap dunia kripto ataupun blockchain. Jadi saran dari gua kalau misalkan kalian pengen dapetin cuan sebagai kreator di sini, kalian uploadlah video yang berhubungan dengan kripto itu teman-teman. Kemudian habis itu kalau udah, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal upload thumbnail kalian. Kalau misalkan kalian pengen upload thumbnail, caranya di sini kalian tinggal klik upload. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik select untuk mengupload thumbnail kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen upload thumbnail ataupun nggak pengen ribet, ini kalian bisa klik choose from snapshot. Lalu habis itu kalian tinggal pilih aja di sini thumbnail dari potongan video yang akan kalian upload. Kalau misalkan kalian nggak pengen pakai thumbnail, misalkan kalian pengen ini atau pengen pilih yang lain, nanti di sini bisa. Itu teman-teman. Tapi kalau saran dari gua biar lebih bagus sih, kalau bisa usahain kalian bikin thumbnailnya dulu. Tapi kalau misalkan untuk pemula pengen coba iseng-iseng dulu, ya bolehlah di sini nggak pakai thumbnail juga nggak apa-apa. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah tentukan thumbnail, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal scroll ke bawah. Lalu habis itu di sini nanti kalian tinggal pilih mau mempublikasikannya sekarang atau mau mempublikasikannya nanti secara terjadwal. Nah, kalau misalkan kalian pengen nge-publish sekarang, ini kalian tinggal klik publish now. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik publish aja. Nah, setelah kalian klik publish, seperti yang kalian lihat ya, itu si video kalian nggak akan langsung ditampilin di halaman my video kalian yang ada di sini. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ini karena setiap video yang kalian upload itu nantinya akan ditinjau terlebih dahulu sama si tim Kos.tv-nya untuk memastikan apakah video yang kita upload tersebut udah memenuhi ketentuan yang berlaku di si Kos TV-nya apa belum. Itu ya teman-teman. Nah, untuk proses peninjauannya sendiri kira-kira berapa lama bang? Nah, untuk proses peninjauannya sendiri, kalau misalkan kita lihat di kolom FAQ-nya si Kos TV, kalau misalkan ini kita klik, nah untuk proses peninjauannya sendiri di sini tertera mereka menyebutkan kalau proses peninjauannya ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 12 sampai 48 jam untuk disetujui. Jadi simpelnya di sini ketika kalian mengupload satu video, di sini kalian perlu menunggu sampai si video tersebut selesai ditinjau dulu kurang lebih sekitar setengah hari atau sampai 2 hari paling lama itu teman-teman. Nah, dan perlu kalian perhatikan ya, hampir sama kayak kebanyakan platform sharing video pada umumnya, usahakan ketika kalian mengupload suatu video, usahain si video tersebut udah memenuhi semua pedoman yang ada ya. Kayak misalkan kalian nggak mengupload video hasil comotan dari orang lain, dan kemudian kalian juga nggak mengupload suatu video yang memiliki hak cipta. Dan pastikan juga kalian ini nggak mengupload video yang berbau kayak misalkan 17++ dan juga berbau kekerasan ya, supaya nantinya si video kalian ini bisa cepat di approve-nya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan si video kalian ini udah di approve ataupun udah disetujui, maka nanti si video kalian tersebut akan bisa kalian lihat di kolom my video kalian yang ada di sini. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan si video kita ini udah selesai diposting, gimana cara kita agar kita bisa menghasilkan cuan dari video tersebut di dalam si Kos TV ini? Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian udah ngupload
membuat video dan kemudian si video kalian tersebut itu muncul nih ya di beranda orang lain, kemudian ada orang nih yang menonton video kalian, kemudian membuka si video tersebut. Misalkan ini, kita tonton video yang ini, kita buka. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk pendapatan kita sebagai kreator di si Kos TV ini tuh nggak dihasilkan dari jumlah views ya. Jadi sedikit berbeda dengan YouTube dan juga Facebook. Kalau YouTube dan Facebook itu kan pendapatan yang kita hasilkan itu adalah dari jumlah views. Nah, tapi kalau misalkan di Kos TV ini, pendapatan yang dihasilkan si kreator tersebut itu didapat bukan dari jumlah views, tapi dari jumlah interaksi like-nya. Nah, seperti yang kalian lihat di bawah ini kan ada nilai nih, $2,41 nih, sekian-sekian. Kemudian habis itu di sini si orang tersebut yang menonton video kita ini memberikan like di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ini kalau misalkan kita klik like, maka di sini si kreator tersebut akan mendapatkan bayaran dari setiap like yang diberikan sama si penontonnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi sedikit berbeda dengan YouTube dan juga Facebook ya. Kalau misalkan di YouTube dan juga Facebook itu si kreatornya mendapatkan bayaran dari jumlah views. Nah, tapi kalau misalkan di si Kos TV ini, untuk cuan yang didapat sama si kreatornya itu bukanlah dari jumlah views, tapi dari jumlah interaksi like-nya. Jadi simpelnya, makin banyak likes yang kalian dapat di dalam video kalian, maka tentu aja jumlah cuan yang kita dapat itu akan semakin besar. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya, tugas utama kita sebagai kreator, kalau misalkan kita pengen dapetin cuan dari si Kos TV ini, di sini kita mesti bisa menghasilkan ataupun mengumpulkan interaksi like sebanyak mungkin. Gitu ya, teman-teman. Jadi sederhananya, untuk kalian yang pengen dapetin cuan sebagai kreator, caranya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi kan cara untuk dapetin cuan dari si Kos TV ini sebagai kreator. Nah, kalau misalkan sebagai penonton, kira-kira gimana cara yang bisa kita lakukan agar bisa menghasilkan cuan dari si Kos TV ini? Nah, untuk bisa menghasilkan cuan dari si Kos TV ini, kalau misalkan kita sebagai penonton, itu caranya cukup simpel ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian masuk ke berandanya si Kos TV ini, seperti yang kalian lihat ya, di sini kan ada banyak video nih. Di sini nanti kalian tinggal pilih aja nih, video mana yang pengen kalian tonton. Misalkan kalian pengen mencari info seputar kripto atau info seputar AI, ini kalian tinggal klik aja di video AI-nya, lalu abis itu di sini kalian tinggal buka videonya. Kemudian abis itu setelah kalian buka videonya, di sini kalian tinggal klik tonton aja si video tersebut. Nah, ketika kalian menonton video tersebut, di sini nanti kalian akan mendapatkan jumlah poin ya, yang dimana nanti si poin ini akan bisa kalian kumpulkan ketika kalian berhasil menyelesaikan misi menonton video tersebut di sini ya. Nah, ketika garis kuningnya ini full, maka kalian akan mendapatkan 20 poin yang nantinya si 20 poin ini akan langsung dimasukin ke saldo kalian yang ada di sini. Jadi simpelnya makin banyak waktu yang kalian habiskan untuk menonton di si Kos TV ini, maka makin banyak juga jumlah poin yang bisa kalian kumpulin. Nah, pertanyaannya si poin ini yang udah berhasil kita kumpulin ketika kita menonton video di si Kos TV ini fungsinya untuk apa, Bang? Nah, jadi fungsi dari si poin ini adalah si poin ini nantinya bisa kalian tukarkan menjadi sebuah token yang bernama Kos Token. Nah, untuk bisa ngelihat tokennya, ini kalian tinggal klik aja di tombol profil kalian, terus kalian tinggal klik yang Mainnet Wallet. Nah, ketika kalian klik Mainnet Wallet, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Yang dimana nanti di sini seperti yang kalian lihat ya, koin yang bisa kalian tuker atau yang bisa kalian uangkan itu adalah koin yang bernama Kos. Nah, untuk bisa mendapatkan koin ataupun token yang bernama Kos ini, caranya gimana? Caranya adalah dengan menukarkan si poin yang tadi udah kita dapat dari hasil menonton video. Nah, untuk cara menukarkan si poin tersebut agar si poinnya bisa menjadi Kos, caranya gimana? Nah, caranya di sini kalian tinggal klik aja yang tombol ini, lalu kalian tinggal masuk ke kolom Personal Center. Nah, setelah kalian masuk ke kolom Personal Center, di sini kalian tinggal scroll ke bawah, maka nanti di bawah ini kalian akan bisa ngelihat saldo pop kalian. Nah, si saldo pop ini adalah jumlah poin yang si jumlahnya nih akan terus bertambah kalau misalkan kalian rutin nonton video. Nah, untuk cara menukarkan si poin pop ini agar dia bisa menjadi saldo Kos, di sini kalian tinggal masuk aja nih ke halaman profil kalian yang ada di sini, lalu kalian tinggal klik yang Open Treasure Chest. Nah, setelah kalian mengklik tombol Treasure Chest, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Yang dimana nanti di kolom Treasure Chest ini kalian bisa menukarkan jumlah poin kalian yang sebelumnya udah kalian dapat dari hasil menonton video dengan sejumlah hadiah random yang ada di dalam chest ini. Nah, jadi simpelnya di dalam chest ini sebenarnya rewardnya nih nggak hanya token Kos aja, tapi di dalamnya juga ada kayak misalkan ada Bitcoin, Ethereum, dan juga USDT. Kalau misalkan kalian lagi hoki gitu, teman-teman. Nah, untuk cara ngebukanya, di sini kalian tinggal klik aja Open a Treasure Box for free. Lalu abis itu kalian tinggal verifikasi captcha. Kemudian abis itu kalian tinggal klik next. Lalu abis itu verifikasi captcha lagi ya. Kemudian klik verify. Kemudian abis itu setelah kalian klik verify seperti yang kalian lihat ya, di sini untuk reward yang kita dapat, di sini kita dapatnya 150 pop. Jadi di dalam peti ini hadiahnya tuh selain dari token Kos, kemudian koin Bitcoin, koin Ethereum, dan juga USDT, di dalamnya ini juga ada reward poin pop ya, teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian belum dapetin koin yang bisa diuangkan, ini kalian bisa buka lagi aja si petinya sampai kalian bisa dapetin reward token yang bisa diuangkan. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ketika kalian lanjut pengen ngebuka peti, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan seperti ini. Yang dimana nanti di sini kalian bisa berkesempatan untuk mencoba peruntungan
kembali agar bisa mendapatkan hadiah di sini. Nah, just info buat kalian untuk satu kali spin di sini di halaman Kos TV ini, di sini kalian bisa menggunakan minimal 100 poin untuk bisa melakukan satu kali spin. Nah, di sini untuk cara spinnya ini kita tinggal klik di sini aja dan di sini kita lihat hadiah apa yang kira-kira kita dapat. Nah, ini gue dapat kos ya, 1,4 kos. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian pengen lanjut lagi untuk nge-spin, ini kalian tinggal klik di sini lagi. Lalu habis itu nanti di sini kita akan lihat hadiah apa yang kita dapat. Oh, di sini kita dapat poin pop. Dan habis itu di sini kalau mau lanjut nge-spin lagi, ini kalian tinggal klik lagi di sini. Dan di sini kita lihat ya, kita dapat poin pop lagi. Ini kita tinggal klik lanjut lagi sampai kita dapat kos. Oke, masih dapat poin. Kita spin sekali lagi. Oke, dan di sini kita dapat tambahan 1,2 kos. Nah, jadi sekarang jumlah kos kita ada 2,6 ya, atau sekitar 0,02 dolar. Nah, kalau misalkan kalian pengen nge-spin lagi supaya kalian bisa ngedapetin kos, ini kalian mesti kumpulin poinnya lagi ya dengan cara menonton TV. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih caranya tuh seperti itu. Nah, kemudian habis itu pertanyaannya nih, untuk cara nge-withdraw si kosnya ini sendiri, ini caranya gimana bang? Nah, untuk cara nge-withdrawnya, ini kalian tinggal masuk lagi ke halaman profil kalian yang ada di sini ya. Nah, yang di personal center. Terus habis itu setelah kalian masuk ke halaman personal center kalian, seperti yang kalian lihat, di sini kan ada saldo kos kalian nih sebanyak 2,6 kos. Nah, kalau misalkan kalian pengen nge-withdraw si kos kalian, untuk cara withdrawnya di sini pertama-tama ini kalian perlu memindahkan si kos kalian ini ke wallet mainnet kalian. Nah, untuk cara mindahinnya ini kalian tinggal klik redeem withdraw, lalu di halaman kos kalian ini kalian tinggal klik withdraw dan kemudian habis itu di sini di withdraw address ini kalian tinggal klik, lalu kalian tinggal pilih mainnet wallet. Lalu habis itu nanti di sini kalian tinggal pilih nih, kalian mau withdraw berapa nih jumlah si kosnya. Di sini untuk pilihan withdrawnya ada dua ya, 500 sama 1000 kos. Jadi perlu kalian perhatikan, kalau misalkan kalian pengen melakukan withdraw dari si Kos TV ini, di sini untuk batas minimal withdrawnya adalah sebesar 500 kos ya teman-teman. Jadi kalau misalkan si saldo kos kalian ini belum mencapai 500 kos, maka di sini kalian belum bisa melakukan withdraw. Nah, kalau misalkan si saldo kalian udah mencapai 500, ini kalian tinggal klik aja nih di sini nih. Nah, kalau misalkan kalian udah pilih mau withdraw 500, untuk melanjutkan withdraw, di sini kalian tinggal klik confirm aja. Nah, setelah kalian klik confirm, maka nanti secara otomatis si kos yang kalian withdraw ini itu nantinya akan langsung dipindahin ke mainnet wallet kalian yang ada di kolom sini nih. Nah, yang ada di mainnet wallet ini nih. Jadi ketika kalian withdraw dari sini, itu bukan langsung withdraw ke wallet pribadi kalian ya, tapi akan di withdraw dulu ke mainnet wallet kalian yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai nge-withdraw si saldo kos kalian dari sini dan kemudian dia udah masuk ke halaman mainnet wallet kalian dan jumlahnya udah tertampil di sini, maka barulah di sini kalian udah bisa langsung menarik ataupun mencairkan pendapatan si kos kalian ini langsung ke wallet pribadi kalian gitu teman-teman. Nah, untuk cara nge-withdraw ataupun untuk cara narik si kos ini sendiri, caranya gimana bang? Caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal klik aja tombol withdraw yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal pilih nih mau menariknya di jaringan apa? Mau menariknya di jaringan BEP20 atau BEP2. Nah, kalau misalkan kalian pengen nge-withdraw dengan biaya fee yang lebih murah, ini kalian bisa pilih yang jaringan BEP2. Lalu abis itu di sini kalian tinggal masukin aja alamat kos kalian. Nah, pertanyaannya untuk si kos ini sendiri kira-kira nilainya satu koin ini berapa? Kemudian abis itu dia nih ada di market apa aja nih kalau misalkan kita mau withdraw. Nah, kalau misalkan kita cek di coin market cap ya, untuk si kos ini sendiri untuk harganya sekarang, ini satu koinnya itu adalah sekitar 0,007234 atau sekitar Rp115 untuk satu tokennya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk marketnya kos ini sendiri, ini tuh udah bisa kalian perjualbelikan di berbagai macam market exchange seperti Binance, Gate.io, Bithumb dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk bisa mencairkan si kos ini, di sini kalian bisa menggunakan alamat dari exchange Binance. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini kalian kalau misalkan pengen narik pendapatan kalian dari sini, kalian wajib mempunyai dompet di Binance dulu. Gitu teman-teman. Nah, untuk cara bikin dompet ataupun cara bikin akun di Binance itu caranya cukup simpel. Kalian bisa lihat aja tutorialnya di video gue yang ada di sini. Itu ya teman-teman. Dan kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah bikin akun Binance-nya, di sini kalian tinggal masukin aja alamat penarikan kos kalian. Lalu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kalian tarik ke akun Binance kalian. Misalkan di sini kalian pengen tarik 500, di sini kalian tinggal masukin 500 dan habis itu di sini kalian tinggal masukin memo penarikan yang ada di akun Binance. Dan kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik next, lalu tinggal konfirmasi pembayaran, tinggal masukin kode pembayaran, verifikasi, dan habis itu kalian tinggal tunggu sampai si pembayaran kalian ini akan dikirimkan nantinya ke akun Binance kalian. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara menghasilkan duit dari si kos ini bisa dibilang cukup simpel ya. Baik sebagai kreator ataupun sebagai penonton, di sini kalian udah bisa langsung menggarapnya tanpa harus pusing dengan adanya syarat-syarat monetisasi. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, di si Kos TV ini nggak ada syarat monetisasi apapun. Buat kalian yang pengen cari cuan sebagai kreator, kalian udah bisa langsung ngumpulin tokennya secara aktif tanpa harus pusing dengan syarat-syarat apapun. Gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, apakah si Kos TV ini worth it apa enggak? Nah, kalau misalkan gue lihat di Trustpilot ya, untuk si
Kos TV ini sendiri dia nih masih baru ya, dan untuk ratingnya sendiri baru 2 orang yang ngasih rating, dan untuk ratingnya 3,8 ya, dan menurut gue ini standar ya, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget ya, biasa aja. Dan kemudian habis itu kalau misalkan kita cek ratingnya di Scam Advisor, ini 100/100. Tapi yang bikin gue agak janggal sama si Kos TV ini, sekalipun ratingnya ini bagus, kemudian di Scam Advisor dia full hijau, tapi di sini kalau misalkan kita cek untuk websitenya ini di Scam Advisor dia mencatat kalau si website si Kos TV ini udah aktif lebih dari 10 tahun atau sekitar 12 tahun ya. Dan untuk projectnya sendiri bisa dibilang ini tuh sebenarnya belum selama itu ya. Kalau misalkan kita cek perilisan koinnya di market cap, ini di market cap baru mulai rilis sendiri dia tuh di sekitar tahun 2019 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari 2019 ke 2023, ini paling baru 4 tahunan lah. Tapi gue juga nggak tahu ya, mungkin aja di sini untuk si Kos TV ini dia nih ngebeli si website yang bernama Kos TV ini, yang dimana si websitenya sendiri memang mungkin udah aktif cukup lama, mungkin gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat di si Coin Market Cap, untuk usia dan eksistensi tokennya sendiri ini bisa dibilang cukup terpercaya lah, karena untuk harga tokennya gue lihat ya stabil lah di harga segini-segini ya, di sekitar 20 perak sampai sekitar 100 perak gitu ya teman-teman. Dan satu poin lagi yang menurut gue cukup oke di sini untuk koin ataupun untuk tokennya sendiri, dia ini udah rilis di Binance. Jadi untuk penarikannya ini nggak perlu ribet-ribet sebenarnya, karena udah ada exchange besar yang mau menampung si Kos ini. Cuma mungkin kalau dilihat dari segi harga, emang si koinnya ini murah sih, gue bilang agak murah. Jadi kalau misalkan kita mau withdraw minimal 500 token di sini, itu pendapatan kita setara dengan, misalkan kita kali aja ya, 500 dikali 115 itu setara dengan 57.500 untuk setiap satu kali penarikan withdrawnya gitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin pengen ngumpulin cuan yang cukup lumayan dari si Kos TV ini, saran dari gua mending aktif di keduanya sih. Jadi kalian aktif sebagai kreator dan aktif juga sebagai penonton kalau misalkan kalian pengen dapetin hasil yang cukup lumayan gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman video gua kali ini. Jadi kesimpulannya untuk si Kos TV ini, untuk sekedar nyari uang jajan ini cukup oke ya, nggak begitu ribet. Dan buat kalian yang mungkin nganggep ini agak sedikit receh ya, mungkin boleh diabaikan aja ya. Jadi gitu aja video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.